para pengusaha yang luar biasa yang hadir di gedung ini. Pertama, kita bersyukur pada Allah, syukur yang tidak pakai kata tapi. Karena kalau syukur tidak pakai kata tapi, ucapan alhamdulillahnya insya Allah asli, tidak imitasi. Apa ada yang syukur tapi masih ada kata tapinya? Banyak pengusaha pun banyak. Misalkan ditanya sama temennya, bro, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana usahanya? Wah, parah ini. Lagi padet blok. Gimana jualan angkringannya? Blok, ora nek wong tuku, ora payu. Kakean wong digawe. Ora nek wong nongkrong ning eneke jagongan nonton campur sari. Lah, syukur alhamdulillahnya masih pakai kata. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita mau mensyukuri yang Allah berikan, tidak ada yang tidak baik untuk kita. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita dapatkan. Ini ada satu kisah. Seorang penjual es. Ada yang jualannya es? Siapa yang jualannya es? Nggak ada ya? Oh ada. Oh ya, es apa tuh? Es teh. Ya, nanti lihat kisahnya. Penjual es ini ketika mau berjualan, cuacanya mendung. Ya, mendung tanpa udan. Nah, kemudian dia ya manusiawi. Mindsetnya hanya menggunakan nalar. Wong mendung dodol es, angen-angennya itu, wah, mesti ora nek wong tuku. Sing wong tuku sithik, soalnya cuacanya mendung. Tanya sama istrinya, Bu, nggih, iki udan, aku harus dodol es. Umpama dodolanku itu tak kurangi. Biasanya rong rombong kebak, iki sak rombong wae. Matuk ora Bu? Matuk. Nih yo tetep dodol, Pak. Lah ngopo? Lah sesuk kuwi wayahe ana sumbangan. Lah nek sampean ra dodol, sesuk sing nggo balekke sumbangan opo? Kamangka wong Sragen umume itu nek jagong biyen ndok kok apik dibalekke elek kuwi dirasani. Biyen jagong gedang Ambon balekke gedang lilin korep dirasani. Ning nek mriko nek Sragene jenengan gak ngerti ya. Padha. Nah, maka penjual es ini berangkat dengan dagangan yang sedikit. Nanti bisa kamu ambil pelajaran. Apa yang harus saya lakukan tiru dengan kisah ini? Sampai perjalanan 100 meter dari rumahnya, tiba-tiba hujan. Karena dia sudah memperkirakan ini mendung pasti hujan. Ketika hujan deras, semakin deras, dia ngiyup. Ya. Dia berteduh di sebuah teras rumah warga sambil dia meratapi nasib. Ya Allah, saya baru berangkat jualan sudah hujan. Terus siapa yang mau beli dagangan sih? Padahal biasanya istri saya itu marah kalau saya pulang nggak bawa uang. Ibu-ibu nggih ngoten? Mboten nggih. Tapi wong wedok kuwi biasane nek bojone mulih ora nggawa hasil kuwi ulate sing dadi mendung. Mau mendunge kono dadi ning omah. Nek ibu-ibu sana, ibu-ibu pengusaha tidak boleh. Ya Bu, Nah, dia begitu meratapi nasib, tiba-tiba ada rombongan orang piknik naik bis. Bisnya AC, tapi AC-nya rusak. Isinya orang 50. Ya. Orang 50 itu kemudian bisnya berhenti di depan penjual es yang berteduh tadi. Kemudian menurut Bapak Ibu, menurut para pengusaha semuanya ini,
Orang di dalam bis tadi yang bis AC-nya itu rusak, kira-kira kondisinya itu dingin, panas, apa sumuk? Panas, sumuk. Orang yang panas dan sumuk melihat orang jualan es, itu pengen beli atau tidak? Maka seluruh penumpang itu turun, kemudian beli es. Baru dapat 20 orang esnya habis. Pertanyaan saya, kira-kira penjual es itu tadi seneng, bersyukur, apa mengeluh, gelo? Wong dodol teh ini seneng apa seneng? Laris manis. Nih, isih enek wong 30 sing belum beli tapi dagangane entek. Itu gelo apa gelo? Gelo. Jenengan nggih ngoten niku? Kadang nggih. Ya itu. Namanya syukurnya masih pakai kata tapi. Motivasi ini ini masih di bab 1 ya. Nanti bisa dibaca ya. Jadi mau mulai usaha itu motivasinya harus kuat, man. Motivasinya, niatnya harus benar dulu. Karena ini akan mempengaruhi daya tahan kita. Ya, kuat tadi loh. Kuat orang itu neng niat. Kalau niatnya ndak kuat, yoloyo, letung. Tapi kalau niatnya kuat, insya Allah. Karena Imam Malik pernah mengatakan, niat yang kuat Allah akan teruskan, Allah akan selesaikan. Tapi niat yang lemah Allah akan tumbangkan di tengah jalan. Bapak Ibu, saya sering mendengar orang usaha memulai bisnis itu hanya karena iseng. Cobalah usaha timbangin yang ngomah nganggur. Pernah dengar kalimat seperti itu? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah juga memulai bisnis hanya seperti itu? Maka program Layusmu dari sekian yang dibantu UMKM, berapa yang berhasil? Itu diawali dari niat yang salah. Niat yang salah. Maka yang pertama yang kita lakukan untuk menjadi pengusaha yang tahan banting, pengusaha yang kuat, tahan lama. Nah, ini orang obat kuat loh ya. Niatnya dulu. Ya, niatnya dulu. Karena jangan hanya coba-coba. Dan kita harus punya mindset yakin kalau usaha yang kita lakukan ini insya Allah sukses. Pasti sukses, pasti berhasil. Keyakinan itu harus kita tancapkan atas izin Allah. Itu penting. Nah, jadi yang sekarang usaha hanya coba-coba, aku tak nyoba ngejoke bantuan neng Layusmu. Mbok menawa. Ya, karena perasa orang modal, yo wes, mau karena coba-coba, karena innamal a'malu bin niat. Sesuatu itu tergantung dari niatnya. Nek niatnya hanya uji coba, ya sudah. Paling bertahan berapa bulan, berapa tahun, selesai. Ini ada kisah. Penjual ikan segar. Dia pasang plakat papan nama, jual ikan segar. Ada orang yang datang, Mas, ngopo ndak mbok tulisi jual ikan segar? Kan sudah tahu orang kalau jualnya itu adalah ikan segar. Maka dihapuslah kata segar. Jadi tinggal tulisan jual ikan. Datang lagi orang yang kedua, komentator kedua, Mas, ngopo ndak mbok tulisi jual ikan? Ra perlu. Wong kan wis ngerti nek sing mbok depi iwak. Kowe ngedep iwak ya mesti dodolan iwak. Ngopo ndak mbok tulisi ikan?
Terus akhirnya ikannya dihapus. Tinggal tulisan jual. Datang lagi orang ketiga, komentator ketiga. Kowe iki ngopo mbok tulisi jual? Lah rek ngoke-ngoke ragat. Yo kowe ngerti, wong iki wis do ngerti nek kowe ngedepi iwak kuwi yo wong dodol. Lah nek digagas akhire dibusak. Engko nek wis dibusak kok dodoan kono kok yo ora ngerti. Yo nek wong nang kono enek iwak didol. Nek ora, yo nek ngerti kuwi iwake seger. Nek ora. Nah, maka jangan terlalu menghiraukan, pusingkan apa yang dikatakan oleh orang. Saya yakin para pengusaha semuanya akan mendapatkan bulian, mendapatkan kritikan, mendapatkan komentar dari para netizen semuanya. Sekolah bisnis.